Akhirnya yang ditunggu datang juga nih. Redmi Note 13 series sebentar lagi bakal launching resmi buat pasar Indonesia. Redmi Note 13 series sudah resmi terdaftar di laman TKDN dengan sertifikasi bernomor 94095-SD-PPI-2023 yang diajukan oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Dalam rincian sertifikat tercantum perangkat bernomor model Redmi 2312 DRA50G. Nomor kode tersebut mengarah pada Redmi Note 13 Pro 5G dengan nilai TKDN sebesar 38,2%. Laman Postel dan TKDN memastikan bahwa ponsel Redmi 2312 DRA50G yang diyakini sebagai Redmi Note 13 Pro tersebut udah mendukung jaringan 5G. Seperti yang udah kita tahu bersama kalau Xiaomi itu resmi meluncurkan ponsel terbarunya dari Redmi Note series, yaitu Redmi Note 13 series di pasar China beberapa waktu lalu. Ada 3 model yang dirilis, yaitu Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Dari 3 model ini, Redmi Note 13 Pro Plus merupakan model varian tertinggi yang dibekali dengan kamera utama, resolusinya itu 200 megapiksel. Kameranya ini mengadopsi sensor terbaru dari Samsung ISOCELL HP3 yang udah dilengkapi dengan OIS. Selain Redmi Note 13 Pro Plus, Redmi Note 13 Pro yang seri di bawahnya juga dibekali kamera beresolusi 200 megapiksel. Sementara Redmi Note 13 versi reguler dibekali kamera utama dengan resolusi 100 megapiksel. Dari ketiga model Redmi Note 13 series ini, ada salah satu varian yang menjadi ponsel pertama dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Selain itu, ketiga ponsel ini memiliki sejumlah perbedaan yang membuat masing-masing perangkat tersebut berbeda satu sama lainnya. Yaudah, kita lihat lagi aja desain dan spesifikasi lengkap masing-masing dari ketiga Redmi Note series tersebut. Yang pertama ada Redmi Note 13 versi reguler. Dari desainnya ini kok agak mirip ya sama series Infinix yang dirilis beberapa waktu lalu. Terlihat dari bagian back covernya yang punya bumper kamera persegi yang terlihat mirip banget sama Infinix Note 30 series. Dari bentukannya, desainnya sendiri ini udah mengadopsi bentuk flat, baik di sisi depan atau belakangnya ya. Terus Redmi Note 13 ini mengusung layar berpanel AMOLED dengan bentang layar di 6,67 inch, resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel, dan udah punya refresh rate sampai 120 Hz. Layarnya ini diklaim mendukung 1 miliar warna, dan punya tingkat kecerahan brightness maksimal sampai 1000 nits, dan juga udah dilindungi dengan kaca pelapis Corning Gorilla Glass 5. Terus buat jeroannya nih, yang paling banyak ditanya sama kalian nih, Redmi Note 13 versi reguler ini ditenagai chipset dari MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang punya CPU dengan kecepatan clock speed sampai 2,4 GHz. Chipset ini dipadukan dengan beberapa pilihan RAM. Ada RAM mulai dari 6GB sampai 12GB, terus ada internal memory juga ada beberapa pilihannya nih, mulai dari 128GB sampai 256GB. Terus buat sektor fotografinya, Redmi Note 13 versi reguler ini dibekali 2 kamera belakang, yaitu kamera utama beresolusi 100 megapiksel dan satu lagi ada lensa depth sensor resolusinya 2 megapiksel. Jadi buat lensa ultrawide-nya di Redmi Note 13 versi reguler ini absen ya. Nggak kayak seri Redmi Note 12 kemarin yang masih kebagian tuh lensa ultrawide-nya. Terus di bagian depan ponsel ini juga udah ada kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Terus buat tenaga dari Redmi Note 13 versi reguler ini ditopang baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat sampai 33 Watt via konektor USB Type-C. Dan buat harganya sendiri, untuk Redmi Note 13 varian RAM 6GB internal 128GB itu dibanderol sekitar 2,5 juta. Terus yang RAM 8GB internal 128GB itu dibanderol di harga 2,7 juta. Lalu RAM 8GB internal memori 256GB itu dihargain sekitar 3,1 juta. Dan yang paling tinggi RAM 12GB internal memori 256GB dibanderol sekitar 3,5 juta. Tapi ingat ya, ini masih buat di pasar China, dan kemungkinan pasti ada perubahan harga setelah masuk pasar global atau Indonesia nanti. Terus yang kedua ada Redmi Note 13 Pro. Sebenarnya buat desainnya masih sama aja kayak Redmi Note 13 versi basic atau reguler. Dari bumper kameranya sama-sama masih mirip kayak series Infinix Note 30 yang dirilis beberapa waktu lalu. Tapi untuk bagian back covernya di Redmi Note 13 Pro ini ada tampilan bertekstur yang jadi pembeda sama seri yang regulernya. Terus masuk ke bagian layar, dari Redmi Note 13 Pro ini dibekali layar berpanel AMOLED dengan bentang layar di 6,67 inch dan refresh rate-nya ada di 120 Hz.
Layarnya ini mendukung hingga 68 miliar warna dengan resolusi di 1,5K atau 1220 x 2712 pixel. Layarnya ini juga memiliki tingkat kecerahan maksimal sampai 1800 nits serta udah mendukung fitur Dolby Vision dan juga udah dilapisi dengan kaca pelindungan Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat jeroannya atau power dari Redmi Note 13 Pro ini, chipset yang digunakan Redmi Note 13 Pro ini berbeda ya sama Redmi Note 13 versi reguler. Redmi Note 13 Pro ini ditenagai chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer yang punya CPU dengan kecepatan clock speed sampai 2,4 GHz. Redmi Note 13 Pro ini menjadi ponsel pertama dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Chipset ini baru diperkenalkan Qualcomm pada pekan lalu ya. Sebelumnya buat pasar Indo kan udah ada tuh yang pakai chipset Snapdragon 7 Gen 2 yaitu Poco F5. Tapi sekarang ada tambahan S-nya nih. Jadi secara angka pasti buat performanya bakal lebih ngebut kali ya dari Poco F5. Kali ya, mungkin aja. Terus Redmi Note 13 Pro ini juga dibekali dengan beberapa varian RAM dan internal memory. Untuk RAM terbesarnya itu kapasitasnya sampai 16GB, terus internal memory terbesarnya sampai 512GB. Terus buat sektor fotografinya, Redmi Note 13 Pro ini dibekali kamera utama beresolusi 200 megapiksel. Kameranya ini ditemani dengan dua kamera belakang lainnya, yaitu ada kamera ultrawide, resolusinya 8 megapiksel, dan kamera makro resolusinya 2 megapiksel. Terus buat kamera selfie-nya itu ada resolusi di 16 megapiksel. Terus untuk baterainya, Redmi Note 13 Pro ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5100 mAh yang mendukung pengisian daya cepat sampai 67 Watt. Terus buat harga yang dibanderol dari Redmi Note 13 Pro ini, untuk varian RAM 8GB, internal memory 128GB itu dibanderol sekitar 3,1 juta. Terus RAM 8GB, internal memory 256GB itu sekitar 3,5 juta. Lalu RAM 12GB, internal memory 256GB itu dihargain sekitar 4 juta. Terus ada juga RAM 12GB, internal 512GB dibanderol sekitar 4,2 juta. Dan varian tertinggi nih, RAM 16GB, internal memory 512GB itu dibanderol sekitar 4,4 juta. Ternyata di series Redmi Note 13 Pro ini yang paling banyak varian RAM dan memori internalnya ya. Dan harga tersebut juga masih dibanderol buat harga pasar China aja. Kemungkinan ketika masuk pasar global atau Indo, pasti ada perubahan harganya. Dan yang terakhir untuk varian tertinggi dari Redmi Note 13 series itu ada Redmi Note 13 Pro Plus. Secara desain dari Redmi Note 13 Pro Plus ini berbeda sama desain kedua HP sebelumnya yang udah gue bahas ya. Di seri tertinggi ini Xiaomi akhirnya memasukkan desain layar curve atau layar melengkung ke series Redmi Note. Terlihat dari desain Redmi Note 13 Pro Plus ini terlihat lebih fresh nih. Terdapat tekstur yang menyerupai kulit di bagian back covernya. Dan desain bagian belakangnya juga terlihat modern. Dengan 3 boba kamera tapi nggak ada bumpernya ya. Redmi Note 13 Pro Plus ini dibekali dengan layar berpanel OLED dengan bentang layar di 6,67 inch beresolusi 1,5K atau 1220 x 2712 pixel dengan refresh rate sampai 120 Hz. Layar ini juga udah mendukung sampai 68 miliar warna. Berbeda dengan dua saudara sebelumnya, Redmi Note 13 Pro Plus ini punya layar yang berdesain melengkung atau curve di sisi kiri dan kanannya yang berguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih premium nih. Bagian frame-nya juga udah terbuat dari aluminium dan udah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat performanya dari si Redmi Note 13 Pro Plus ini menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 7200 Ultra yang punya CPU dengan kecepatan clock speed sampai 2,8 GHz. Jadi bukan cuma desainnya aja yang keren, chipsetnya juga harus keren dong. Varian RAM dan internal memorinya yang tersedia untuk Redmi Note 13 Pro Plus juga sama ya, kayak Redmi Note 13 seri yang Pro, yaitu punya RAM berkapasitas hingga 16GB dan internal memori sampai 512GB. Tapi untuk varian RAM dan internal memori terendahnya ada di RAM 12GB dan internal memori 256GB, bukan 8/128 ya, kayak yang udah-udah. Terus buat sektor kameranya dari Redmi Note 13 Pro Plus ini punya setup 3 kamera belakang yang masing-masing ada lensa utama beresolusi 200 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS dan pakai sensor dari Samsung ISOCELL HP3. Dan ada juga lensa ultrawide resolusinya 8 megapiksel dan lensa makro di 2 megapiksel. Terus buat kamera selfie-nya itu beresolusi 16 megapiksel.
Untuk baterainya, Redmi Note 13 Pro Plus ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan teknologi pengisian cepat berdaya 120 Watt. Baik Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus ini sama-sama menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka khas Xiaomi, yaitu MIUI 14. Tapi nantinya bakal bisa diupdate ke HyperOS 1.0 ya, karena sistem operasi tersebut juga udah tersedia di Xiaomi 14 series. Dan buat harganya dari Redmi Note 13 Pro Plus ini, untuk varian RAM 12GB, internal memori 256GB itu dijual sekitar 4,2 juta. Terus RAM 12GB, internal memori 512GB itu dibanderol sekitar 4,6 juta. Dan varian tertinggi RAM 16GB, internal memori 512GB itu dibanderol sekitar 4,8 juta. Jadi dengan harga 4,8 juta buat varian Redmi Note 13 series paling tertinggi ini bakal jadi inceran nih buat kalian para Mi fans. Tapi inget ya, jangan terlalu berharap ketika nanti masuk ke pasar Indonesia, yang harganya pasti bakal melambung tinggi. Yaudah, jadi itu dia ketiga series Redmi Note 13 yang udah dirilis. Dan sekarang gimana nih pendapat kalian buat Redmi Note 13 series ini yang sebentar lagi bakal masuk resmi buat pasar Indonesia? Tinggalin jejak ya di kolom komentar.